Kembali kami datang kepadamu, ya Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Hari lepas hari hingga sampai detik ini, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Kami meyakini bahwa kehadiran kami di tempat ini bukan semata-mata karena kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu yang kudus yang sudah menuntun kami, hingga kami boleh Tuhan berikan kerinduan untuk kami boleh datang beribadah pada saat ini. Bapa, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami baca dan kami renungkan ini senantiasa dapat berguna untuk kehidupan kami dan dapat menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kami. Berkata-katalah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kita akan bersama-sama membacakan. Saya akan membaca dengan judul Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkannya, terlebih kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi lagi untuk Bapak Ibu semua. Ya, tema kita pada saat ini adalah menang atas pergumulan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tentu kita ingin selalu hidup di dalam berkemenangan, di dalam iman, yaitu hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang dekat dengan Tuhan. Namun dalam kenyataannya banyak anak Tuhan yang tidak mengalami hal seperti itu. Ada banyak anak Tuhan yang malah mereka kalah di dalam iman, bahkan mereka undur dari Tuhan. Dan itu tidak sedikit anak-anak Tuhan mengalami hal seperti itu. Kita tahu bahwa perjalanan hidup kita itu bukan seperti jalan tol, bukan seperti jalan yang mulus, yang bebas hambatan. Tetapi kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam pencobaan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Di antara pergumulan hidup itu tentu ada yang sangat berat, sehingga ada beberapa atau sebagian orang yang merasa tidak mampu untuk menghadapi kehidupan ini karena memang mereka merasa bahwa pergumulan yang dihadapinya itu terasa sangat berat dan hampir menyerah. Bahkan mungkin bukan hampir lagi, mereka malah betul-betul menyerah kalah. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, andai kata hidup ini adalah sebuah pertandingan, tentu kalau dalam sebuah pertandingan itu ada yang namanya, ada yang menang, ada juga yang kalah gitu ya. Nah, bergumul berarti kita sudah siap untuk menang ataupun kalah. Tetapi kalau kita melihat, kalau dalam kemenangan
ketika dalam pergumulan kita menang, ya berarti kita harus rendah hati. Sebaliknya, kalau kita kalah dalam sebuah pergumulan, ya kita harus legowo. Kita harus menerima kekalahan itu dengan lapang dada. Begitu juga ketika kita menang, jangan sombong saat kita meraih kemenangan dan jangan putus asa saat kita menerima kekalahan. Dengan pergumulan kita sudah memegang sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya yang memegang kendali dalam kehidupan kita itu adalah Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui mana yang terbaik bagi kita selaku umatnya. Dan dalam pergumulan, kualitas yang juga dibentuk adalah sebuah ketekunan dan sikap yang mau menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Membangun serta menjaga relasi yang intim dengan Allah adalah hal utama, yang prinsip yang harus dipenuhi bagi kita selaku orang-orang percaya. Pergumulan juga bukan sekedar meminta jawaban kepada Tuhan, akan tetapi juga harus disertai dengan pengenalan diri kita akan Allah. Jadi jangan cuma kita minta jawaban aja sama Tuhan. Di dalamnya juga ada proses pengenalan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita bertanya, kenapa sih Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah pergumulan dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di dalamnya, bahwa ketika Tuhan mengizinkan terjadi pergumulan dalam kehidupan kita, yang pertama adalah Tuhan seringkali melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan. Itu yang Tuhan lakukan. Jadi dalam kehidupan kita ini, mungkin saat ini yang menjadi tumpuan kita, yang menjadi andalan kita itu adalah harta kekayaan. Yang menjadi andalan kita itu adalah uang, relasi, kepandaian, jabatan, dan lain-lain. Tuhan lumpuhkan itu supaya apa? Supaya kita kembali dan kita bertumpu hanya kepada Allah saja. Kemudian apalagi yang menjadi sebuah pelajaran dan pengingatan kepada kita, mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita diingatkan bahwa semua pergumulan yang kita hadapi itu pasti ada batas waktunya. Ada istilahnya, enggak semua kehidupan yang kita jalani itu penderitaan terus dari awal, dari lahir sampai kita mati. Ada istilah juga bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kita entar ada di atas, ada juga di bawah. Dan itu pula yang dihadapi, bahwa setiap pergumulan itu ada batas waktunya. Ada waktunya masalah tersebut atau pergumulan tersebut itu akan pamit dalam kehidupan kita. Akan pergi dalam kehidupan kita, di mana kegelapan akan berganti menjadi terang, kesedihan berganti menjadi sukacita. Dan di dalam pergumulan itu Tuhan izinkan bahwa kita boleh merasakan pertolongan Tuhan, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di dalamnya juga kita akan merasakan bahwa ternyata ada tangan Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan kondisi dan keadaan kita. Kemudian apalagi yang bisa kita pelajari di sini? Bahwa pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita. Setiap masalah yang datang itu akan merubah kehidupan kita. Ya, kalau misalkan kita dalam menghadapi sebuah pergumulan itu, kita akan diubah oleh Tuhan. Yang sombong tadinya bisa menjadi orang yang rendah hati. Orang yang malas tadinya bisa menjadi orang yang rajin. Orang yang tidak bisa menghargai sesama akan menjadi orang yang bisa menghargai. Dengan pergumulan ada banyak hal yang bisa mengubah kehidupan kita. Orang yang tadinya tidak peduli menjadi orang yang peduli. Begitu seterusnya. Kemudian apalagi? Sesudah masalah kita akan merasakan ada berkat Tuhan di dalamnya. Kita boleh sadar bahwa Tuhan itu memberkati kita, bukan untuk menghancurkan kita. Jadi melalui masalah Tuhan mau membentuk kesiapan diri kita agar berkat yang diberikan oleh Tuhan itu tidak menjadi kutuk.
Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi, kalau kata istilah itu adalah ujian buat kita dalam membentuk diri kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita bahwa di dalam pergumulan itu ada sesuatu yang Tuhan rencanakan yang indah bagi kehidupan kita. Ada hikmah di dalam pergumulan yang kita jalani. Yang terakhir adalah bahwa pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita melalui masalah yang kita hadapi itu agar kita dapat melihat Tuhan di dalamnya. Melalui masalah kita seringkali melihat Tuhan secara pribadi, begitu kan ya? Di dalam pergumulan kita akan merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi. Pada saat seseorang misalnya divonis akan meninggal dunia, dia akan merasakan kehadiran Tuhan datang secara pribadi dan seseorang itu merasakan bahwa dia ditolong Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Sekalipun finish dari apa yang dia alami itu adalah mungkin kematian tetap gitu. Tetapi di dalamnya ada sebuah kemenangan. Orang yang tadinya tidak taat beribadah, orang yang tadinya tidak rajin berdoa, tetapi ketika menghadapi sebuah pergumulan, dia merasakan hubungan yang pribadi yang erat dengan Tuhan, dan dia merasakan kehadiran Tuhan. Di sana dia bisa melihat Tuhan di dalamnya, sehingga melalui pergumulan itu dia akan melihat betapa kuasanya Tuhan. Sekalipun ketika akhirnya dia mati dalam keadaan menang, dia mati dalam keadaan beriman. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hidup ini soal bagaimana kita melihat. Dua orang melihat dengan cara yang berbeda akan menghasilkan sikap yang berbeda juga. Jadi orang yang melihat pergumulan sebagai sesuatu hal yang menakutkan dan menghancurkan, ya hidupnya akan cenderung takut dan akan menyerah kalah, seperti itu ya. Dan sebaliknya, seseorang yang melihat pergumulan itu sebagai sesuatu yang bagian hidup, agar dia melihat Tuhan bekerja, itu akan cenderung kuat dan dia akan pantang menyerah, sehingga dia akan memperoleh kemenangan. Nah, pertanyaannya adalah seperti tema kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini, bagaimana cara kita untuk menang dalam mengatasi setiap pergumulan? Ada 3 hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita bisa menang atas pergumulan kita. Yang pertama, hadapi pergumulan itu dengan iman. Kalau kita takut dalam pergumulan, berarti kita salah dalam melihat. Sebab yang kita lihat itu bukan Tuhan, tetapi hanya pergumulan hidup yang menakutkan yang kita lihat. Ketika kita melihat Tuhan di tengah pergumulan, maka itu namanya iman. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang di mana seseorang dapat menang atas pergumulan hidup dan mereka memiliki iman. Contohnya adalah Abraham. Abraham melihat Tuhan di tengah pergumulannya ketika dia meminta keturunan untuk mendapatkan anak ya. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Kemudian siapa lagi? Daniel. Daniel melihat Tuhan di antara singa yang hendak memangsanya ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Sehingga ketika dia masuk ke dalam gua singa, dia tidak takut. Dan akhirnya dia selamat. Dia menang karena dia percaya bahwa ada Tuhan di sana. Nah, kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita tidak perlu takut untuk menghadapi apapun. Ada 365 kali kata perintah jangan takut. 365 hari itu jumlahnya sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Artinya apa? Setiap hari tidak ada yang perlu kita takutkan, karena udah jumlahnya sama seperti itu ya. Jika Tuhan berkata bahwa kita jangan takut, kita jangan khawatir, itu bukan karena Tuhan menyuruh kita untuk berpikiran positif, bukan seperti itu. Dimana sebenarnya keadaan yang menakutkan itu kita takut pada saat itu, dan keadaan itu memang menakutkan. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk tidak takut, untuk tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berkata jangan takut dan jangan khawatir itu karena Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Tuhan tahu bahwa sesuatu terjadi pada diri kita. Tuhan tahu itu. Tetapi
Tuhan mengatakan jangan takut karena ada saya gitu, ada aku di sana. Maka kita harus merasakan kehadiran Tuhan pada saat itu. Kalau Tuhan berkata jangan takut dan jangan khawatir, itu karena memang tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita. Sebab selama kita bersama Tuhan, kita akan aman dalam perlindungannya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah pergumulan agar kita bisa menjadi seorang pemenang? Tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa ini dibilangkan nafas kehidupan kita. Doa adalah sinergi bersama Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan. Dalam doa kita sedang melibatkan Tuhan dalam pergumulan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja atas hidup kita. Dalam doa kita juga mendapatkan kekuatan. Dalam doa kita juga mendapatkan hikmat. Dan iman itu membuat kita melihat Tuhan di tengah pergumulan. Doa membuat kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Jadi jangan kita hanya datang kepada Tuhan dalam doa itu ketika ada perlunya saja. Kalau kita perlu kita datang, kalau nggak perlu kita nggak datang. Jangan seperti itu. Butuh atau tidak butuh, perlu atau tidak perlu, datanglah kepada Tuhan. Tiap-tiap hari datanglah ke hadirat Tuhan dalam doa. Jadikan hadirat Tuhan itu sebagai tempat yang harus sering kita datangi. Sebab perlindungan itu berbicara soal hubungan. Kenapa saya bilang bahwa perlindungan berbicara soal hubungan itu? Ya mungkin kita juga akan merasa aneh kan kalau seandainya ada seseorang yang tidak kita kenal, yang tidak ada hubungannya dengan kita, ujuk-ujuk datang kepada kita, minta bantuan kepada kita. Agak-agak aneh, ada apa gitu kan ya. Ya kan. Demikian juga hidup kita dengan Tuhan. Bangunlah relasi dulu dengan Tuhan sehingga ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, kita tahu kemana kita harus berlindung. Tuhan juga udah kenal sama kita. Kita juga sudah kenal sama Dia. Lalu yang terakhir, bagaimana kita menghadapi pergumulan agar kita menjadi seorang pemenang? Kita hadapi dengan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Bersyukur adalah klaim kemenangan kita atas pergumulan. Orang yang bersyukur adalah orang yang telah mendapatkan sebuah kemenangan. Ucapan syukur itu berdampak luas ya bagi kehidupan kita. Dan ucapan syukur ini akan mengubah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, itulah hal yang perlu kita miliki agar kita dapat menjadi pemenang dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita. Namun penting bagi kita untuk menyadari bahwa kemenangan sesungguhnya bukan saat pergumulan itu hilang. Tetapi kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita semakin dekat dengan Tuhan melalui sebuah pergumulan. Jika saat ini kita masih menghadapi sebuah pergumulan dalam kehidupan kita, kita boleh sama-sama yakini melalui firman Tuhan pada saat ini kita katakan bahwa jangan menyerah. Jangan kita menghindar dari Tuhan. Dan sampaikanlah semua pergumulan kehidupan kita itu kepada Tuhan. Jangan pernah kita kehilangan iman. Maka kita akan tetap kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Dan kita boleh yakini bahwa pergumulan yang kita hadapi adalah pergumulan yang akan diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Dan kita akan menjadi seorang pemenang atas pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.